Saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, menghitung berkat Tuhan. Saya nggak tahu saudara ketika mendengar kata berkat, saudara pikir apa? Pikir uang? Pikir lotre? Pikir dapat sesuatu yang bersifat materi, hadiah? Ya, pakaian, mobil, perhiasan, ya, kesehatan? Ketika mendengar kata berkat, apakah di pikiran saudara memikirkan berkat-berkat yang bersifat materi, bersifat jasmani? Itu tidak salah saudaraku, memang itu berkat Tuhan, betul? Kita dapat uang, dapat benda, ya, dapat kesehatan, dapat sesuatu yang baik dalam hidup ini, pengalaman-pengalaman yang manis, yang senang, itu semua berkat Tuhan, tidak salah. Tapi kalau saudara memikirkan berkat Tuhan hanya bersifat jasmani dan materi, nah itu menjadi keliru. Sebab berkat Tuhan itu juga mencakup hal rohani. Dan berkat yang rohani itu adalah berkat yang jauh lebih penting. Tuhan Yesus ketika di muka bumi ini dia pernah berkata, untuk apa manusia memperoleh seluruh dunia di bumi ini? Materi, jasmani, dan kesenangan. Untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan jiwamu, nyawamu? Jadi berapa harga satu nyawa saudara? Satu nyawa, satu jiwa harganya lebih besar dari satu bola dunia. Saudara melihat di sini bahwa berkat rohani itu jauh-jauh lebih penting dan lebih berharga dari semua berkat materi dan jasmani. Sebab yang materi dan jasmani itu bersifat sementara. Sedangkan yang rohani itu bersifat kekal selama-lamanya. Nah, saya tidak tahu apakah hari ini, malam ini saudara duduk di sini, saudara sudah memperoleh berkat rohani itu. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan jiwamu. Firman Tuhan berkata barang siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya, menjadi Tuhannya. Maka dia memperoleh hidup kekal, pengampunan dosa, damai sejahtera. Itu jauh lebih berharga dari semua berkat yang lain. Nah, jika saudara belum mendapatkan berkat rohani itu, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, maka dari hati saya yang paling dalam malam ini berkata, bukalah hatimu, rendahkan hatimu, jangan sombong, jangan angkuh, engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu. Terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka engkau akan mendapat pengampunan dosa, damai sejahtera, jaminan hidup kekal, dan dengan modal itu, saudara siap menerima berkat-berkat jasmani dan materi. Amin. Untuk memasuki tahun yang baru, perlu ada sebuah fondasi seperti rumah. Fondasi saudara adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan Yesus, keselamatan yang kekal itu fondasi. Baru di atasnya adalah berkat-berkat yang lainnya. Amin. Kalau saudara sudah menerima, bagus. Mari perbaharui imanmu di akhir tahun ini. Dan mari nanti kita memasuki tahun baru dengan fondasi yang lebih kuat. Seorang teman saya kirim sebuah artikel. Dia bilang di dunia ini banyak sekali jenis-jenis penyesalan. Saya nggak tahu saudara pernah menyesal nggak sih? Tahun 2021 ini ada penyesalan nggak sih? Dia bilang, penyesalan yang 1 jam itu adalah orang yang salah naik angkot. Saudara naik angkot salah, harusnya ke timur, saudara ke barat. Jadi sampai tengah jalan sadar, lalu turun, balik lagi, itu habis 1 jam. Nyesel deh, rugi 1 jam. Ya. Nah, penyesalan 1 hari, salah masak nasi. Masak nasi, lupa dijaga jadi bubur. Jadi nasi berubah jadi bubur. Rugi 1 hari. Tadinya mau makan nasi sama shabu-shabu, akhirnya bubur sama shabu-shabu. Penyesalan 1 minggu, salah makan. Sembarang makan, jadi akhirnya keracunan. Keracunan sakit, masuk rumah sakit.
Opname plus istirahat rugi 1 minggu. Nyesel deh salah makan. Ya. Penyesalan 1 bulan, salah potong rambut. Mau yang murah, biasa potong rambut $20, ini mau $5, salah potong. Ternyata murid potong rambut, ceplak-ceplak saudara. Rugi deh 1 bulan kemudian rambut baru tumbuh. Penyesalan 1 tahun, nggak naik kelas. Ya, nggak sekolah dengan baik, jadi rugi 1 tahun, harus pulang lagi kelas yang sama. Penyesalan 2 tahun, nggak naik kelas lagi, 2 kali, jadi ngulang lagi. Penyesalan seumur hidup, salah kawin. Ya, buat salah kawin, kirain ganteng ya, bawa mobil mewah, taunya pinjeman. Kirain baik orangnya, kerjanya rajin, penjudi. Salah kawin. Seumur hidup. Doain dia supaya dia cepat mati, gak mati-mati. Seumur hidup, gak boleh tuker. No exchange, no refund. Nah, ada penyesalan kekal selama-lamanya. Tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. You akan nyesal selama-lamanya. Penyesalan kekal. Saudaraku, di dunia ini ada penyesalan yang bisa diubah. Bisa diulangi, agak apa-apalah salah makan, ya udah sembuh, jadi makan yang benar. Tapi ada penyesalan yang tidak bisa diubah, yaitu penyesalan kekal. Sebab itu saya tidak mau saudara malam ini tidak jelas keselamatan saudara. Biarlah kita semua yakin 100% bahwa dosa sudah diampuni, amin. Pasti masuk surga, amin. Jadi maut sudah gak takut, kita udah gak takut sama maut. Saya ingin saudara memiliki keselamatan itu saudaraku dari hati saya yang paling dalam. Mari kita yakin 100%. Dan kalau saudara sudah yakin, kita bisa memasuki tahun baru 2022. Dengan kemantapan hati. Di dunia ini ada 3 jenis manusia. Jenis pertama adalah, golongan pertama, merasa dirinya kurang beruntung kalau dibanding orang lain. Dia lihat orang lain, dia bandingin, aduh gue kok kurang beruntung sih, gak seperti dia. Ya, dia punya bapak kaya, mama cakep. Dia punya ini, punya itu, gue gak punya. Merasa gak beruntung. Ya, orang-orang begitu biasanya selalu mengeluh. Komplain, mengeluh, ya, sedih. Nyalain diri, nyalain orang lain. Nah, jenis kedua, golongan kedua adalah mereka yang merasa dirinya sama saja dengan orang lain. Gue sama aja lah, gimana kabar? Sama aja, orangnya cuek, dingin. Ya. Gak peduli, gak peduli orang lain. Orangnya kaku, kayak robot lah. Jenis ketiga, merasa dirinya lebih beruntung dari orang lain. Merasa lebih diberkati. Nah, orang-orang begitu itu tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahu menghitung berkat Tuhan. Nah, permisi tanya, saudara golongan yang mana? 1, 2, atau 3? Jawab sendiri ya. Tapi dari hati saya rindu kita semua adalah orang yang ketiga. Sebenarnya bandingkan diri dengan orang lain kurang baik sih. Ya, lebih baik bandingkan diri sendiri sama diri sendiri. Apakah saya lebih baik dibanding tahun lalu begitu. Jadi kita terus bertumbuh. Karena bandingkan diri dengan orang lain itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan kamu merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih cakap, lebih lalu jadi sombong. Atau kamu merasa kurang lalu kamu jadi minder. Tapi khusus malam ini, saya ingin saudara secara pribadi kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, aku lebih beruntung, lebih diberkati dibanding banyak orang lain di dunia ini. Aku mau belajar menghitung berkat-Mu. Amin. Saya ingin kita semua jadi orang jenis ketiga ini. Nah, kalau kita sudah punya sikap hati untuk menghitung berkat Tuhan, kita akan belajar bagaimana caranya yang konkret menghitung berkat Tuhan itu. Mari kita baca 1 Korintus 15:58.
Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi yang pertama adalah istilah berdiri teguh dan jangan goyah. Menghitung berkat Tuhan adalah orang yang tahu berterima kasih atau bersyukur dengan tanpa syarat. Imannya teguh, tidak goyah. Artinya setia dalam segala keadaan, setia dalam segala situasi. Bukan bersyukur dan berterima kasih karena ada syarat. Oh Tuhan, kalau begini-begini aku bersyukur. Kalau begitu-begitu aku bersyukur. No. Bukan, itu namanya conditional gratitude. Bersyukur, berterima kasih karena kondisi. Ada syaratnya. Atau pakai asalkan titik-titik, Tuhan asalkan gajiku naik aku mau bersyukur. Asalkan dapat pacar yang cakep aku mau bersyukur. Asalkan dapat rumah. No. Tapi bersyukur yang teguh, yang setia, yang tanpa syarat. Walaupun pandemi COVID belum berlalu, membuat sakit dan membuat terjepit, saya tetap akan bersyukur, betul nggak? Walaupun keuanganku menipis dan kerjaanku kembang kempis, aku tetap mau mengucap syukur. Ini tanpa syarat. Walaupun pacarku meninggalkanku, walaupun aku tetap mau bersyukur dengan teguh, dengan setia. Itu namanya menghitung berkat Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan mengeluh, Pak menghitung berkat Tuhan apa yang mau dihitung Pak? Nggak kelihatan apa yang mau dihitung. Nah hitunglah dari walaupun nggak kelihatan, aku tetap bersyukur Tuhan. Dari walaupun. Sebab engkau masih bernafas. Sebab engkau masih bisa berbicara. Sebab engkau masih bisa makan. Sebab engkau masih bisa bangun pagi. Ada terlalu banyak hal kalau kita mau mulai berhitung, saudaraku. Menghitung berkat Tuhan tanpa syarat. Maka hati saudara akan senantiasa teguh memuji Tuhan. Meninggikan nama Tuhan, bernyanyi bagi Dia dan menyembah Dia. Maukah saudara punya tekad itu di tahun yang baru? Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Katakan Tuhan, aku mau teguh, setia. Beribadah, memuji, menyembah-Mu dan mengucap syukur, berterima kasih. Saya baca cerita, suatu hari ada seorang wanita yang buta matanya. Dia sedih, dia mengeluh ya soal hidupnya. Tapi Tuhan izinkan akhirnya dia dapat seorang pacar. Ada seorang cowok yang senang sama dia. Bayangkan buta bisa punya pacar. Ya. Kadang kamu melek cari pacar aja susah. Ini buta dapat pacar. Nah cowok itu begitu baik. Perhatikan dia, ya, kunjungi dia, menghibur, menguatkan. Relasi mereka terus berkembang dengan baik. Ya. Si cowok ready punya seorang istri yang buta. Ngobrol-ngobrol satu hari si cowok menawarkan operasi. Ya. Mau nggak operasi mata? Lalu yang cewek bilang, enggak, aku takut. Aku menikahimu, kata yang cowok. Kalau operasinya sukses, dan aku melihat, aku akan menikahimu, kata cewek. Apapun yang terjadi, pokoknya aku harus melihat. Nah singkat cerita kemudian dapatlah orang yang menyumbang mata, sepasang mata. Dan operasi dilaksanakan. Setelah dilaksanakan ternyata operasi sukses. Si cewek bisa melihat lagi. Wah dia senang. Orang pertama yang mau dilihatnya adalah pacarnya. Pacarnya. Kunjungi dia. Dia kaget. Ternyata pacarnya juga buta. Dia melihat pacarnya buta. Lalu pacarnya mengatakan, sekarang kamu melihat aku sayang. Maukah engkau tetap menikahi aku?
Si wanita bilang, ya aku melihat. Tapi ternyata kamu buta, aku gak tahu. Aku tidak bisa menikah dengan orang yang buta, maafkan aku. Aku harus putuskan cinta ini. Wah, si cowok sedih sekali. Dia meneteskan air matanya, dia tidak menyangka kalau kekasih dia itu tidak setia. Berubah karena melihat. Dia tinggalkan wanita itu. Dan si cowok kemudian menulis sepucuk surat. Kekasihku, ketahuilah. Aku tetap mencintaimu, walaupun kau tidak mencintaiku. Kamu berjanji akan menikahi aku kalau sudah melihat. Dan kau sudah melihat. Tapi engkau menyangkalnya. Aku tidak bisa apa-apa, aku sedih. Tapi tolong, saya cuma ada satu permintaan. Tolong jaga mataku baik-baik ya. Semoga engkau tetap berbahagia. Rupanya yang nyumbang mata siapa? Cowoknya. Saya tanya, kalau kamu wanita itu, kamu tetap menikah gak dengan cowok yang buta? Halo? Wanita jawab. Menikah gak? Kalau engkau si cowok, mau gak kamu memberikan sepasang mata untuk kekasihmu? Gak gampang ya realita hidup ya. Ini cerita ya. Memang kadang-kadang cinta itu buta. Tapi yang buta setelah jadi melek bisa berubah. Mengerti saudara? Banyak orang di dunia ini gara-gara perubahan status. Dia berubah. Berubah gara-gara perubahan status. Ya kan? Pertama ke Amerika, saya kenal berapa anak muda. Ke Amerika itu belum ada apa-apa. Status gak punya, kerjaan gak punya, driver license gak punya, semua gak punya. Doa, giat, ya kan? Semua ikut, PA ikut, PRT ikut, ibadah ikut. Waduh, gak lama dapat SS ya, dapat status, dapat kerjaan. Lalu apa? Goodbye Tuhan, sorry ya Pak, sekarang kerjanya Sabtu Minggu ya. Uang mengubahmu, kekasih mengubahmu, kondisi mengubahmu. Banyak manusia berubah hanya karena materi dan karena benda. Saya tidak tahu apa yang Tuhan izinkan akan terjadi di hidupmu 2022. Kalau malam hari ini kita belajar firman Tuhan, mengucap syukur tanpa syarat, tetap teguh dan setia, berani gak saudara pegang itu? Saudara katakan, Tuhan kalau engkau beri saya panjang umur, 2022, saya hidup sampai ujung tahun depan, aku mau setia Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Pegang itu. Challenge Tuhan dan Tuhan challenge kamu. Kalau kamu teguh dan setia, aku memberkatimu, menyertaimu, memberimu kesehatan, memberkati seluruh kebutuhanmu hingga tahun depan hari yang terakhir. Siapkah saudara? Seorang teman saya mengirimkan sebuah artikel di akhir tahun. Dia bilang, mari kita menghitung berkat Tuhan. Lalu dia tulis, jangan ucapkan kata-kata yang kasar dan kotor dengan mulutmu. Tetapi bersyukurlah dan melayanilah dengan mulutmu yang masih bisa berbicara. Jangan kau mengeluh soal makanan, soal minuman. Tapi bersyukur kalau hari ini kamu masih bisa mengunyah dan menelan. Jangan kamu mengeluh dan bersedih soal pakaian dan tidak bisa beli pakaian baru. Tapi bersyukurlah kamu masih punya tubuh yang ditutupi oleh kain yang hangat. Jangan mengeluh soal sepatumu yang tidak pernah diganti, tapi bersyukurlah masih ada kaki yang bisa berjalan. Jangan kamu mengeluh soal anak-anakmu, rewel lah, nakal lah, tidak hormat lah, jangan. Tapi mengucap syukurlah, mereka masih di sisimu. Jangan mengeluh soal rumahmu atau tempat tinggalmu, apartemenmu, walaupun masih sewa, tapi bersyukurlah masih ada tempat berteduh. Jangan
mengeluh soal ranjangmu, tempat tidurmu, tapi bersyukurlah kamu masih bisa tidur nyenyak. Jangan mengeluh soal menyetir jauh, tapi bersyukurlah masih punya mobil. Jangan mengeluh soal pekerjaanmu, tapi bersyukurlah kamu masih bisa sehat dan bekerja. Jangan mengeluh soal gerejamu, tapi bersyukurlah hari ini kita masih bebas datang beribadah. Duduk dengan tenang, tanpa harus dilempari batu, atau diganyang, atau dikejar-kejar. Yang kedua, melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 58b, istilah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah itu menghitung berkat Tuhan. Menghitung berkat Tuhan artinya bukan saja menghitung hal-hal materi dan jasmani, tapi menghitung apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan. Sebab apa? Sebab melayani pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia, nilainya kekal. Apa yang kamu lakukan bagi Tuhan dan kerajaannya itu bernilai kekal. Bisa kamu bawa sampai ke sorga. Semua yang di bumi akan kau tinggalkan. Tapi apa yang kamu lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu kekal. Konteksnya adalah Rasul Paulus sebelumnya berkata, di dalam Yesus Kristus kita sudah menang. Kita sudah menang. Sebab Yesus menang, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Itu sebabnya. Itu sebabnya kita pun diberikan kemenangan. Dan dengan jaminan itu kita bisa berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Waktu mission trip pulang ke Indonesia, salah satu artis yang sudah cukup lama, Herlin Pirena itu sering ikut mission trip. Suatu kali dia cerita kesaksian, dia bilang tahun 99 dia diundang di sebuah gereja melayani ya di Ciputat di GBI Bethesda. Dia kagum sekali ketika lihat seorang pemusik itu 12 tahun laki-laki. Karena dia pintar. Dan dia ternyata adalah pemimpin tim musik, bayangkan 12 tahun jadi leader. Lalu habis kebaktian kenalan, ternyata dia adalah anaknya pendeta. Ya pantesan dong ya anak pendeta. Bukan, karena dia memang bisa main. Ya, dia bisa memang ngelit itu tim musik, sangat bagus. Dia belajar sejak kecil. Nah nama bapaknya pendeta Wilhelmus. Kenalan dengan Herlin, senang sekali dengan dia, sering khotbah di sana. Nah waktu dia umur 17, 5 tahun kemudian saudara, terjadi kecelakaan, anak itu yang bernama Samuel meninggal. Wah, bapaknya kecewa, gak mengerti kenapa anak yang berbakat harus meninggal umur 17. Nah dalam kesedihannya bertanya kepada Tuhan, banyak hal yang tidak dimengerti di dunia ini Tuhan bisa izinkan terjadi. Nah si pendeta kemudian diberikan sebuah kalimat yang indah. Hidup ini adalah kesempatan. Tek gitu, terbetik seperti ada suara dan kasih dia kalimat, lalu dia mulai menulis. Lahirlah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Berapa tahun kemudian menjadi populer dan kemudian diaransemen ulang oleh sebuah gereja GGP Salom Bandung, yang mereka membuat sebuah proyek Life for Jesus untuk pelayanan. Dan lagu ini kemudian diorbitkan, hanya dalam 2 bulan saudara itu lebih 1 juta manusia lihat view di YouTube. Dan kemudian merambat ke jutaan lainnya, hampir seluruh gereja Indonesia, di Amerika, lagu ini menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kau tidak tahu kapan dipanggil. Kalau Tuhan izinkan tahun 2022, engkau masih hidup, maukah engkau pakai kesempatan untuk melayani? Amin. Kurang mantap. Kalau saudara masih hidup di 2022, Tuhan kasih kamu kesempatan dan kesehatan. Maukah saudara mengambil kesempatan itu melayani pekerjaan Tuhan? Amin. Good. Mari kita nyanyi lagu ini sebagai penutup. Dan kita ambil tekad baru, Tuhan itu kerinduan kami. Kami mau mengambil kesempatan melayani pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saat ku tak berdaya lagi, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Mari kita bangkit berdiri. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini ya Tuhan, hidup ini hidup yang sementara. Hidup kami mungkin 70, mungkin 80 kalau kuat. Itu pun banyak kesusahan dan ups and down Tuhan. Hidup ini kembali kami persembahkan di mezbah-Mu. Hamba-Mu malam hari ini berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh yakin diselamatkan. Atau yang masih berkeras hati. Ampuni mereka Tuhan, beri kerendahan hati supaya mereka mau beriman kepadamu. Izinkan mereka memasuki tahun yang baru dan boleh hidup merasakan damai sejahtera, sukacita dan ikut melayani-Mu. Kami semua yang sudah percaya Tuhan, kami mohon malam hari ini tambahkan kesempatan, kekuatan, kesehatan, memasuki tahun yang baru, tahun 2022 Tuhan, kami mau lebih mengasihi-Mu, lebih mengasihi gereja-Mu, lebih mengasihi pelayanan, menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ajar kami ya Tuhan mengerti, sadarkan kami setiap hari bahwa hidup kami adalah kesempatan untuk menjadi berkat melayani pekerjaan Tuhan. Kami bertekad bersama-sama, ya Tuhan, hamba-Mu sudah mendengarkan dan Engkau mendengarkan bagaimana jemaat-Mu bertekad mengatakan amin. Kalau Tuhan beri panjang umur tahun depan, kami semua mau lebih giat melayani pekerjaan Tuhan sebab nilainya kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Berdoa bersyukur meminta berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kawanku. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Kami memuliakan
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat jasmani, materi, dan rohani. Memasuki tahun yang baru, 2022, dengan hati yang mengucap syukur, dengan iman yang teguh, dengan tekad melayani dan mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara.